Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurah ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya lagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kebenaran firman Tuhan ini kita sering mendengar ya, tetapi kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan berkata bahwa setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kita tahu cerita kebenaran firman Tuhan ini atau kejadian ini terjadi setelah air bah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika air bah surut dan ketika air bah sudah berlalu, jadi Nuh ini bekerja sebagai petani. Kalau kita bisa lihat di ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi pekerjaan Nuh ini adalah seorang petani yang berkebun anggur, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di ayat 21 berkata bahwa setelah ia minum anggur, maka ia mabuk di dalam kemahnya, bahkan dia telanjang, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika Ham ini melihat ayahnya yang sedang mabuk dan telanjang di kemah, dia langsung cepat-cepat keluar dan menceritakan kepada saudaranya yaitu Sem dan Yafet. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh belajar dalam cerita kebenaran firman Tuhan ini. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah kenal Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan, terkadang ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita terlalu begitu cepat untuk menghakimi. Bahkan kita bisa menceritakan kesalahan orang tersebut kepada orang lain. Bahkan itu bisa menjadi bahan gosipan. Bahkan kita bisa menjauhkan dia, kita bisa mengucilkan dia. Karena kenapa? Karena dia punya kesalahan, bahkan dia punya kegagalan dalam hidupnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan, yang sudah mengerti firman Tuhan, kita boleh belajar untuk merespon ketika orang lain lemah, ketika orang lain punya kesalahan, ketika orang lain gagal. Kita bisa merespon dengan baik, kita bisa melakukan hal yang terbaik bagi dia. Bukan sebaliknya, kita menghakimi, kita menjauhi, kita mengucilkan, bahkan kita terlalu begitu cepat untuk menceritakan kesalahan orang lain tanpa kita menyadari dalam diri kita begitu banyak sekali kesalahan, begitu banyak kekurangan, begitu banyak kegagalan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Sem dan Yafet mendengar kejadian dari Ham, mereka langsung cepat-cepat mereka menutupi aurat ayahnya. Mereka langsung menghampiri, mereka langsung menutupi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah respon yang terbaik yang mereka lakukan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika orang lain dalam kegagalan, ketika orang lain punya kesalahan, kita bisa membantu, kita bisa menutupi, bahkan kita bisa melindungi orang-orang yang sedang gagal atau yang sedang mengalami kegagalan atau memiliki kesalahan yang dia perbuat. Bukan sebaliknya kita menghakimi, bahkan kita
menjauhi. Tetapi ke anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita boleh mengasihi sesama kita, kita boleh melindungi mereka, kita boleh membantu mereka dalam situasi apapun. Bukan sebaliknya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Itu akan menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa kasihan, bahkan mempunyai rasa hormat terhadap sesama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang sempurna Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan itu mencari orang-orang yang dapat mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya, orang-orang yang bisa menunjukkan bahwa dia ini adalah anak Tuhan, dia adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia adalah anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempunyai respon yang baik. Karena kenapa? Ketika kita melakukan hal yang baik, ada hal yang kita terima, dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita mempunyai respon yang tidak baik, maka ada konsekuensi yang kita terima. Diberkatilah Tuhan Yesus kita semua, dan mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan, buat kami mengerti dan memahami. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menegur dan mengingatkan kami kembali. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, mari Tuhan berkati mereka sepanjang hari ini. Bahkan ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah sakit, kami percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan dan melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap kekurangan dan kelalaian kami di hadapan Tuhan, karena kiranya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.